Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aziza Putri Rahayu dengan NIM 23030244126. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang saya buat dengan judul pemanfaatan eceng gondok atau Eichhornia crassipes dan sabut kelapa atau Cocos nucifera untuk menetralkan pH, menjernihkan, dan menghilangkan bau limbah cair tahu. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Riri Rengganis Magister Humaniora. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan dibagi menjadi 5, yakni ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. Yang pertama itu latar belakang. Industri tahu banyak terdapat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik. Lokasi industri tahu biasanya berada dekat dengan permukiman penduduk, sehingga muncul permasalahan dengan warga sekitar. Industri tahu menghasilkan limbah cair yang dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran akibat limbah air tahu dapat berupa oksigen terlarut rendah, air menjadi kotor, serta bau yang menyengat. Dari permasalahan tersebut, permasalahan limbah air tahu harus segera diatasi agar lingkungan tidak terus tercemar. Lingkungan perairan sangat perlu untuk dilindungi karena air berperan sangat besar dalam kehidupan manusia. Parameter untuk mengamati tingkat pencemaran lingkungan air adalah kandungan COD, pH, bau, serta warna dalam air tersebut. Apabila COD dalam air lebih dari 300 ppm, maka lingkungan air tersebut dapat dikatakan tercemar. Apabila pH air tersebut bersifat asam ataupun basa, maka air tersebut juga dapat dikatakan tercemar. Bau dan warna juga dapat dijadikan parameter pencemaran air, karena air yang tidak tercemar tidak akan berbau dan berwarna. Maka dari itu, penulis berusaha untuk mencari inovasi serta solusi dari permasalahan ini. Berhubungan dengan hal ini pula, maka penulis melakukan penelitian dengan judul pemanfaatan eceng gondok atau Eichhornia crassipes dan sabut kelapa atau Cocos nucifera L untuk menetralkan pH, menjernihkan, dan menghilangkan bau limbah air tahu. Untuk rumusan masalah, terdapat 4 rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana cara mengolah limbah air tahu. Yang kedua, apa peran eceng gondok dalam penetralan pH dan penghilang bau serta sabut kelapa dalam penjernihan limbah air tahu. Yang ketiga, yaitu apakah limbah air tahu memiliki nilai ekonomis jika dapat diolah dengan baik. Dan yang keempat, apakah dengan menggunakan metode memperkecil ukuran eceng gondok dapat mempercepat proses penetralan pH limbah air tahu. Selanjutnya untuk tujuan penelitian, ada 4 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui cara mengelola limbah cair tahu. Yang kedua, untuk mengetahui peran eceng gondok dalam penetralan pH dan penghilang bau serta sabut kelapa dalam proses penjernihan limbah air tahu. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui manfaat ekonomis dari limbah air tahu yang diolah dengan baik. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode memperkecil ukuran eceng gondok dalam mempercepat proses penetralan pH limbah air tahu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, manfaat bagi peneliti, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian khususnya tentang pengaruh eceng gondok dan serabut kelapa dalam menurunkan kadar BOD limbah air tahu. Kemudian yang kedua yaitu sebagai acuan serta bahan referensi penelitian lebih lanjut mengenai cara menjernihkan serta menyeimbangkan pH dari limbah air tahu. Dan yang ketiga yaitu sebagai penerapan disiplin ilmu diperoleh terkait dengan bidang ilmu fisiologi tumbuhan, morfologi tumbuhan, dan ekologi tumbuhan. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat. Yang pertama yaitu memberi solusi serta inovasi atas permasalahan yang ditimbulkan dari limbah air tahu. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi di bidang lingkungan
tentang penggunaan eceng gondok dan sabut kelapa dalam menurunkan kadar BOD dalam limbah industri tahu. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi instansi. Untuk manfaat bagi instansi ini dibagi menjadi 3, ada manfaat bagi instansi pelayanan kesehatan, manfaat bagi instansi industri tahu, dan yang terakhir yaitu manfaat bagi instansi pemerintahan. Untuk manfaat bagi instansi pelayanan kesehatan, yaitu sebagai bahan pertimbangan pada petugas pelayanan kesehatan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan kader agar dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya industri tahu terkait pengolahan limbah air tahu. Untuk manfaat bagi instansi industri tahu, yaitu untuk perbaikan penanganan limbah air tahu sehingga limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Kemudian sebagai informasi tentang penanganan pembuangan limbah air tahu sebelum dibuang ke badan air atau dimanfaatkan kembali. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi instansi pemerintahan, yaitu untuk mengatasi masalah lingkungan hidup terutama terkait pengolahan limbah cair pada industri tahu dan dapat menjadi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu batasan istilah. Untuk batasan istilah ini, pemanfaatan eceng gondok atau Eichhornia crassipes dan sabut kelapa atau Cocos nucifera dalam konteks menetralisir pH, menjernihkan dan menghilangkan bau limbah memiliki batasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk eceng gondok atau Eichhornia crassipes dapat digunakan untuk menetralisir pH limbah karena kemampuannya menyerap senyawa kimia tertentu, misalnya senyawa kimia pada limbah cair tahu seperti lemak, mineral, nitrogen, fosfat, dan senyawa berbahaya lainnya. Kemudian sebagai pembersih atau penjernihan, penggunaan eceng gondok untuk menyaring partikel-partikel kasar dalam limbah memperbaiki kualitas air dengan menghilangkan zat padat. Selanjutnya yaitu batasan istilah pada sabut kelapa atau Cocos nucifera. Yang pertama, penetralan pH. Menggunakan sabut kelapa untuk mengurangi kesamaan dalam limbah melalui sifat asam lemah yang dimilikinya. Yang kedua yaitu penjernihan. Memanfaatkan serat-serat sabut kelapa sebagai media filtrasi untuk menyaring partikel kasar, meningkatkan kejernihan air limbah. Dan yang ketiga yaitu penghilang bau limbah. Menggunakan sifat antibakteri sabut kelapa untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab bau dalam limbah. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Untuk kajian pustaka ini dibedakan menjadi 2, yakni penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Untuk penelitian terdahulu yang relevan, saya mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Ain Khair dan Evi Nursyafitri pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul Kemampuan Metode Kombinasi Filtrasi, Fitoremediasi Tanaman Teratai dan Eceng Gondok dalam menurunkan kadar BOD atau COD air limbah industri tahu. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek yang diteliti adalah sama-sama meneliti eceng gondok dengan metode filtrasi fitoremediasi limbah cair tahu. Yang kedua, jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk perbedaan penelitian sebelumnya sebagai berikut. Penelitian sebelumnya menggunakan tanaman eceng gondok dan teratai, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tanaman eceng gondok dan sabut kelapa. Yang kedua, lokasi pengambilan sampel air limbah industri tahu adalah di Jalan Abu Bakar, Lembogo. Sedangkan dalam penelitian ini, lokasi pengambilan sampel air limbah industri tahu adalah di pabrik tahu Sumber Makmur di Jalan Raya Gadingwatu nomor 189, Kebon Dalem Boteng, Kecamatan Nganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yang ketiga, fokus dalam penelitian sebelumnya adalah menurunkan kadar BOD dan COD air limbah industri tahu. Sedangkan dalam penelitian ini difokuskan menetralkan pH
menjernihkan air, dan menghilangkan bau limbah cair tahu. Yang keempat yaitu lokasi dilakukannya penelitian sebelumnya adalah di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Makassar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Perumahan Puri Asta Kencana, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Untuk landasan teori dibagi menjadi dua, yakni ada landasan teori untuk bahan dan landasan teori untuk teknologi pembuatan. Untuk landasan teori bahan, yang pertama definisi limbah cair tahu, kemudian karakteristik limbah cair tahu, yang ketiga dampak limbah cair tahu, yang keempat definisi sabut kelapa, yang kelima definisi pH, yang keenam definisi eceng gondok atau Eichhornia crassipes, yang ketujuh morfologi eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Kemudian yang kedelapan kandungan eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Kemudian untuk teknologi pembuatan dibagi menjadi dua, yaitu ada metode filtrasi dan metode fitoremediasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama untuk jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha mengumpulkan data melalui observasi dengan terjun langsung ke industri limbah cair tahu, kemudian melakukan pengelolaan limbah cair tahu tersebut secara mandiri. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan mengenai pemanfaatan eceng gondok dan sabut kelapa dalam menetralisir pH, menjernihkan dan menghilangkan bau limbah cair. Setelah dalam bentuk deskripsi kata-kata, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk sketsa rancangan produksi alat filtrasi, tabel analisa hasil penelitian dan pengamatan pH, serta foto dokumentasi penelitian guna mempertegas dan memperjelas hasil penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan efek dari ekstrak eceng gondok dan sabut kelapa terhadap limbah cair tahu dari aspek pH, kejernihan, dan bau. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian efek eceng gondok dan sabut kelapa terhadap penjernihan dan penghilang bau limbah cair tahu ini. Selanjutnya yaitu sumber data dan data penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara diperoleh dengan cara pengamatan langsung. Penelitian eksperimental yang melibatkan pengukuran pH, kejernihan, dan evaluasi bau limbah cair tahu setelah pemberian ekstrak eceng gondok dan sabut kelapa. Untuk sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dalam literatur ilmiah, jurnal penelitian, artikel terpublikasi, atau laporan riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain mengenai tanaman eceng gondok dan sabut kelapa sebagai penjernih air, penetral pH, dan penghilang bau dari limbah cair tahu. Kemudian untuk data hasil penelitian yang didapatkan pada pengamatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan pH. Untuk pengamatan pH dapat dijabarkan melalui tabel perubahan pH dalam pengolahan limbah cair tahu dengan menggunakan eceng gondok. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dibagi menjadi 4. Yakni yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu daftar rujukan dalam menunjang proposal penelitian ini. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.